أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Alhamdulillah alladzi ja'ala bita'allum wa ala sanadil ta'limin al-anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur karena kita tingkatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita yang mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang Habibana wa nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat yang kelak di akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pengajian pada pagi hari ini membaca shalatul Fatihah bersama-sama. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk tema kajian pada pagi hari ini yaitu dengan tema hikmah atau manfaat ujian bagi kita sebagai manusia, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Mukarram Kiai Haji Ahmad Marzuki. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana syahru siyam, syahrul qiyam, syahrul mubarakah, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyati ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim wa la ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta jajarannya, yang mudah-mudahan kita doakan senantiasa diberikan kesehatan, tambahan usia yang barokah, ditambahkan kesabaran, sehingga mampu memakmurkan Masjid Asy-Syuhada ini dengan sebaik-baiknya dan dengan bantuan kita bersama. Yang saya hormati para rekan-rekan asatiz, para hujjah, jamaah semua yang hadir, yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mengawali silaturahim kita di pagi menjelang siang hari ini. Mari kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur, nikmat kita selalu ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh lupa kita menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umat menuju jalan minaz zulumati ilan nur, menuju jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, saya mau menyampaikan tema tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, betapa manfaat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka kita diberikan ujian. Sebab ini saya ingin sampaikan, banyak sekali orang ketika menikmati suatu nikmat yang Allah diberikan, mereka bersyukur, tapi ketika mendapat ujian mereka kufur. Itu banyak sekali yang seperti itu. Padahal ujian itu dua-duanya ujian. Nikmat Allah bilang ujian, dan ketika kita mendapat musibah pun itu ujian. Kita mendapatkan pangkat yang baik itu merupakan ujian, dan ketika kita dicopot dari pangkat kita juga ujian. Jadi Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, hal ini pun sudah Allah sampaikan memang di dalam surat Al-Fajr. Ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau manusia itu diuji, iza mabtalahu, kalau dia diuji dengan diberikannya kemuliaan, dengan diberikannya kemurahan rezeki, dengan diberikan kebaikan, dia bilang fa yaqulu rabbi akraman. Mereka berkata, Allah sedang memuliakan saya. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tetapi ketika Allah menguji kemudian membatasi rizkinya, dia bilang ahanan, rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakan saya. Padahal bukan, dua-duanya ujian. Ketika diberikan musibah kita bilang innalillahi dan bersabar, maka itu memperoleh pahala bagi kita. Dan ketika kita diberikan kebaikan, kita bersyukur, itu pun memperoleh pahala bagi kita. Makanya tidak ada kartu mati bagi umat Islam itu. Ketika mendapat musibah, dia bersabar mendapat pahala. Ketika dia mendapat keuntungan atau kebaikan dan nikmat, dia bersyukur juga mendapatkan pahala. Judulnya kan kita ini di dunia suruh ibadah oleh Allah. Dalam rangka mengumpulkan pahala kepada Allah. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan pangkat dan jabatan. Tetapi dengan apapun yang Allah berikan, kita rela, kita ridho. Maka ketika itu akan kita memperoleh dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau meyakini bahwa betapa Allah memberikan ujian itu merupakan nikmat, nanti terasa oleh kita sendiri. Bahkan Allah menyampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 2, silahkan dibaca. Maaf, di surat Al-Ankabut surat 29 ayat nomor 2. Ada yang bawa handphone, tolong dibantu Pak. Nomor 29 ayat nomor 2. Ayat 3-nya. Nah, ini kan Allah menjelaskan. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia termasuk kita mengira mereka dengan mengatakan saya telah beriman dan tidak diuji lagi? Tidak akan pernah ada manusia mengatakan beriman tidak mendapatkan ujian. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, padahal orang-orang yang sebelum mereka itu telah diuji oleh Allah. Setelah mendapat ujian, wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, maka Allah dengan pasti mengetahui orang-orang yang benar imannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah mengetahui siapa orang yang dusta dalam keimanannya. Jadi setelah manusia diuji, mereka akan tahu siapa orang yang baik dan yang tidak baik akan ketahuan. Saya sampai ada misal orang bercanda, Pak. Saya Pak Ustadz kalau punya istri saya kalau belum mati sampai dia bilang gak bakal saya kubur. Itu bercanda kan sifatnya. Tapi kan menimbulkan pertanyaan.
istri saya kalau belum mati nggak bakal saya kubur, dia bilang. Sampai kita bertanya pada akhirnya, emang kenapa? Siapa juga istrinya kalau belum mati nggak bakal dikubur, masa dikubur hidup-hidup? Dia bilang begitu baiknya Pak, saya kena musibah 1 bulan, bagaimana mendapat bencana 1 bulan, sampai harta saya di rumah sakit sudah habis, tabungan saya sudah habis. Apa istri saya bilang, Pak jangan keluar dari rumah sakit. Pokoknya Papa harus sembuh, baru keluar dari rumah sakit. Kata bapaknya, kata suaminya, kan tabungan Papa sudah habis mah di BNI, di BCA sudah tidak ada lagi. Tidak masalah Pak. Pokoknya yang penting Papa jangan keluar dari rumah sakit sebelum sembuh. Kemudian dia keluarkan seluruh perhiasan yang ada di bawah ini, Pak Mama siap jual. Semua yang ada siap jual, kendaraan kita jual. Habis semua tidak apa-apa, yang penting Bapak dan Papa semuanya sehat. Kenapa? Karena kalau emas ada tokonya, yang namanya kendaraan ada dealernya, bisa dibeli. Tetapi ketika Papa ini kurang sehat, tidak ada yang jual kesehatan. Di toko manapun tidak ada. Sampai dia bilang, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang ada istri malah disuruh jual, kita kurang sehat, coba tolong mah kalungnya dijual. Dia bilang enak banget, nambahin enggak yang ada suruh dijual. Kan banyak yang begitu Pak, istri itu. Benar-benar Pak, ini coba dirasakan saja sama kita. Jadi baru dia tahu setelah dia dapat musibah, oh ternyata tadinya istilahnya cuek-cuekan. Tetapi ternyata ketika aku mendapat bencana dan musibah, malah beliaulah yang setiap hari menunggu di rumah sakit beserta anaknya yang nomor 1. Ternyata anaknya ada 4, hanya 1 yang menunggu dia di rumah sakit. Jadi ketahuan mana anak yang betul-betul mau bela sama orang tua dan mana anak yang betul-betul hanya mencari kebaikan dari orang tua. Itu akan terasa setelah musibah. Makanya kalau mencari teman di meja makan, wong kita dapat duit banyak, musuh juga bilang, halo bos. Musuh bilang bos sama kita. Tapi ketika kita susah, ini saya pernah Pak, di perumahan sini ada donatur saya datang ke pesantren, ketika dia seorang, cuman saya lupa namanya karena udah terlalu lama, itu bagaimana dia seorang sutradara bangkrut di RCTI, tidak ada yang diputar, semua hasil ciptaan dia, karangan dia tidak, sinetron yang dia buat tidak bisa diterima di RCTI. Dan kemudian ketika dia sampai mobil dijual, kendaraan semua hampir dijual kecuali motor 1. Dan ternyata temannya yang setiap hari 1 mobil sama dia, makan dengan dia, yang ganteng-ganteng dengan dia, tidak ada lagi yang mendekati dia. Malahan orang yang kulitnya agak hitam, yang dia tidak memperhatikan, malah tiap hari ke rumah dia Pak. Betul-betul. Mungkin Bapak pernah merasakan itu, saudara ada di tetangga Bapak atau siapa, saya lupa dulu. Betul-betul Pak. Sampai dia bilang, ya Allah ya Robbi Pak Ustadz, saya punya teman tidak terasa, ternyata teman yang setia itu teman yang saya cuekin, yang tidak saya perhatikan ketika saya jatuh miskin, bangkrut, dia mendekati saya. Bagaimana anak saya setiap hari diantar ke Cikeas, ke sekolahan TK-nya dan SD-nya pakai motor Pak Ustadz. Dan saya tanya, kenapa dari dulu kamu tidak pernah mendekati aku, sekarang aku sedang susah malah mendekati. Dia bilang, kan ketika dulu Bapak itu kaya, banyak teman Bapak, makanya saya nggak mau mendekati Bapak, dan saya ini nggak pantas duduk bareng dengan Bapak. Setelah Bapak sekarang ternyata ada kekurangan, setelah Bapak sudah tidak ada lagi yang menghargai hasil karya dari Bapak, baru saya mendekati Bapak, karena yang dekat dengan Bapak semuanya menjauh, tidak ada yang datang setiap hari. Dan Bapak juga kesulitan untuk mengantar anak ke SD, ke TK, maka saya yang mengantar ke Al-Azhar. Bagaimana ke Cikeas, dia antar setiap hari tanpa disuruh. Dan baru dia bilang, subhanallah Pak Ustadz, betul-betul ketika saya mendapat musibah, beruntung betul. Jadi saya tahu mana kawan dan mana lawan. Seluruhnya yang tiap hari makan bareng di restoran dengan saya, 1 kendaraan dengan saya, yang tiap hari bilang bos kepada saya, ternyata lari semuanya. Dan Allah pun menyatakan di sini, walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamanna Allahul ladzina shadaqu. Setelah manusia itu diuji oleh Allah, diketahui orang yang benar imannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan mana orang yang dusta dalam keimannya. Nah ini makanya para sahabat yang dekat dengan Nabi itu semuanya mendapat ujian, terutama Bilal, sampai ketika dia masuk Islam, bagaimana dia dijemur di padang pasir yang digambarkan kalau saja sekerat daging disimpan dari situ dari pagi sampai sore, maka matanglah daging itu, keringlah daging itu. Bagaimana Bilal ditindih dadanya dengan batu,
kemudian tetap bilang Allah ahad, 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 terus sampai jumpa dengan Abu Bakar, dan akhirnya dibebaskan dari perbudakan oleh Abu Bakar, menjadilah tukang ajannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Bilal. Makanya sahabat itu banyak yang mendapat ujian, sampai ada yang tangan kaki ditali dengan, kemudian talinya itu diikatkan kepada kuda, dan kudanya kemudian dipukul sehingga putus dia punya tangan dan kakinya. Walaupun begitu tetap dalam kondisi beriman dia matinya, dan dalam kondisi syahid dia meninggal. Nah, oleh karenanya Allah memberikan ujian itu dalam rangka menguji kepada kita asli atau tidak, seperti emas dibakar luntur atau tidak. Ketika luntur berarti emasnya palsu, ketika yang asli pasti betulan. Oleh karenanya kita sekarang ketika menghadapi apapun, tidak ada yang kita boleh ini sia-sia. Kita bilang harusnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menciptakan sesuatu apapun tidak ada yang sia-sia. Semuanya manfaat, cuman kita kadang-kadang kurang bisa memahami, dan kadang-kadang kita mengikuti emosi kita sendiri. Sehingga ketika mendapat kebaikan kita bersyukur, tapi ketika mendapat musibah kita jauh dari Allah atau kufur. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang pertama, yang namanya ujian atau godaan, cobaan dari Allah yang pertama untuk menguatkan iman kita dan untuk mengetahui siapa yang imannya betulan atau yang main-main dalam keimanannya. Karena iman itu akan nampak ketika mereka itu diberikan ujian oleh Allah, tetap dia mengabdi kepada Allah, menghadap kepada Allah, itulah keimanan yang sempurna. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang nabi yang diberi penyakit begitu besar. Nabi apa itu namanya? Ayub. Itu kan diuji oleh setan. Ketika dia cukup menjadi orang yang kaya raya, kata setan, wajar Ayub itu bisa ibadah karena dia serba cukup. Kata Allah, walaupun dia itu Ayub tidak memiliki harta, tetap dia akan ibadah. Akhirnya hartanya, kata setan, tolong diambil ya Allah. Dihilangkan hartanya, habis semua hartanya, sehingga keluarganya pergi dari Ayub. Harta sudah tidak ada, kemudian Ayub ditinggal oleh keluarganya, tetap dia beriman kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Nah, kata Allah tuh, setan, tetap aja Ayub. Ya, kata setan apa? Coba ya Allah, Ayub masih sehat, badannya masih segar. Berikan dia penyakit yang berat, maka dia tidak akan bisa ibadah kepadamu ya Allah. Tidak akan bisa mengabdi kepadamu ya Allah. Dan pada akhirnya Ayub diberikan penyakit yang begitu berat, yang sebagian manusia suka bilang ini salah Pak. Terus terang salah. Sampai dibilang badannya dibelatungin Nabi Ayub katanya. Bohong. Kalau polisi, ABRI saja manusia pilihan tidak ada yang jelek Pak. Tingginya cukup, kemudian badannya sempurna, apalagi seorang Nabi al-a'radul basyariyah. Mustahil Nabi memiliki penyakit yang hina, enggak pernah. Nabi yang manapun, itu hanya penyakit yang seakan gitu. Yang penyakitnya itu di antara kulit dan daging. Nampaknya baik, memang terasa perihnya, sulitnya, beratnya oleh Nabi Ayub. Sehingga dia bilang, apa itu? Ketika dia terkena penyakit itu, dia bilang, ya Allah, saya digoda oleh setan, diuji oleh setan, betul-betul memiliki sesuatu penyakit yang berat. Tapi ketika Allah memberikan instruksi ke Nabi Ayub, silahkan kau berdiri, hentakkan kakimu ke tanah, kemudian dihentakkan ke tanah, keluar air, kata Allah, silahkan air itu kau gunakan untuk minum, dan silahkan air itu kau gunakan untuk mandi. Semenjak itu langsung Nabi Ayub sembuh, dan kemudian keluarganya kembali datang kepada Ayub, mendekat, dan diberikan kepada Nabi Ayub harta dan keturunan yang lebih baik daripada awalnya. Itu ujian dari Allah. Jadi kalau orang yang bersabar akan diberikan kebaikan, karena di balik kesabaran kita paham betul, malam tidak akan selamanya malam. Ketika sudah kelam betul-betul jam 1 malam, maka kembali akan menjadi terang seperti sekarang. Semakin terang, semakin terang, semakin terang. Jadi tidak ada malam terus-terusan. Dan kemudian tidak ada yang bapaknya nanjak terus-terusan, tidak ada. Mau kemanapun, ke Guci bapak nanjak, pasti akhirnya turun. Bagaimana ke puncak, bapak nanjak dari Bogor sampai di puncak ke Cianjur turun. Balik ke Bogor turun. Nggak ada ceritanya. Inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita fakta Pak. Makanya ketika kita mendapat ujian dari Allah, kita bersabar, kita tawakal, kita kembalikan. Semuanya ini datang dari Allah. Yang baik datang dari Allah. Yang tidak baik pun datang dari Allah. Tidak ada yang datang sendiri begitu saja. Karena memang Allah menyampaikan di dalam Al-Quran.
Betapapun sesuatu yang tidak baik semuanya datang dari Allah, sesuatu yang baik pun datang dari Allah. Karena memang semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya silakan dibuka di surat 7 ayat 168. Surat Al-A'raf. Gantian bicaranya Pak. 168 surat Al-A'raf. Silakan Pak. Nah ini kan udah nyata Pak. Wa qata'nahum fil ardi umama minhumus solihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati wa balawnahum bisayyiati la'allahum yarji'un. Itu hanya menggunakan wawu ataf saja, tidak bilang wa balawnahum bisayyiati. Wa balawnahum bil hasanati wa sayyiat, asalnya wa balawnahum bil hasanati wa balawnahum bil sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi manusia di muka bumi ini menjadi beberapa golongan. Minhumus solihun, di antara mereka ada yang soleh. Wa minhum duna dzalik, dan di antara mereka ada yang tidak soleh. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang baik-baik. Pangkat naik, rezeki nambah, rumah, jabatan, rezeki mudah, anak boleh, kemudian istri juga sehat, nggak ada yang sakit keluarga. Tapi wa balawnahum bisayyiat, dan kami uji mereka dengan yang jelek-jelek, la'allahum yarji'un. Diuji yang jelek. Ketika kontrakan habis, suami sakit, anak belum bayar ujian di sekolahan, dan terus menerus. Dan kita yakin ketika diberikan ujian, yang namanya ujian memang begitu Pak. Ada yang bilang, Pak Ustadz, kenapa sih anak kurang sehat, istri di PHS, suami di PHK, saya juga hamil, sudah seperti ini, sudah mau melahirkan, uang tidak ada. Ya itulah ujian. Coba anak kita ujian di sekolah, mana ada yang satu-satu. Ketika belajar setiap hari, setiap bulan, berbulan-bulan belajar terus. Tapi ketika nanti seminggu, 1 minggu ujian, ulangan, tiap hari ulangan. Matematik, bahasa Inggris, semuanya diuji. Bareng semuanya, tidak satu-satu. Enggak, matematik hari ini, nanti bulan depan bahasa Inggris, enggak. Matematik, 2 pelajaran misalnya dengan bahasa Indonesia. Nanti besok IPA dengan IPS, terus saja di ujian itu datang. Nah itulah seperti itu ujian Allah berikan. Contohnya dalam sekolah kita, waktu kita sekolah dulu nggak pernah yang namanya ujian itu satu-satu. Begitupun kalau datang kepada kita ujian yang berat maupun yang ringan, kita sadari bahwa semua ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kesanggupan kita. Tidak pernah Allah menguji kita sesuatu yang kita tidak mampu. Nggak ada Pak. Sampai Allah bilang, bagaimana di dalam surat Al-Baqarah, semua yang dibebani kepada kita itu menurut kemampuan kita. Nggak mungkin Allah memberi perintah, memberi ujian yang kita tidak mampu. Berarti Allah tidak ingin ditaati. Sama saya juga di pesantren begitu Pak. Jadi donatur ada yang membawa beras itu cuma 5 kilo, ada yang bawa beras itu 1 karung 10 kilo, ada yang 50 kilo. Kalaupun turun bareng, saya tidak akan menyuruh yang terbalik. Pasti yang anak 17 ke atas suruh membawa yang 50 kilo, anak-anak yang 10 tahun disuruh juga membawa memasukkan ke gudang, tapi paling yang 5 kilo, yang 10 kilo, nggak mungkin saya suruh yang 50 kilo. Kenapa? Ketika saya menyuruh anak 8 tahun membawa beras 50 kilo, artinya saya tidak ingin ditaati oleh murid saya. Bukan dia tidak mau taat, karena kan tidak mampu. Apalagi Allah yang sifatnya Rahman dan Rahim, memiliki sifat yang adil dan bijaksana, mengetahui kemampuan kita. Nggak pernah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah memberikan beban kecuali menurut kesanggupannya. Jadi yakini. Jadi setiap Allah memberikan ujian kepada kita berat dan ringannya, itu sesuai dengan kesanggupan kita. Semakin iman kita berat, semakin iman kita tinggi, semakin beratlah ujian yang Allah berikan. Coba contohnya saja Bapak, kalau main layang-layang.
Kalau masih di bawah kan sulit mencari angin. Tapi kalau sudah di atas, kadang-kadang sampai benangnya aja putus. Kenapa? Karena memang begitu besar angin yang ada di atas. Jadi makanya kalau nggak dia pengen diuji, gampang menjadi orang yang jangan tinggi-tinggi imannya. Sehingga menjadi nantinya menjadi rumput. Rumput itu jarang kena angin, Pak. Beda dengan pohon kelapa. Pohon kelapa setiap waktu mendapatkan angin, ujian. Ke barat, ke timur, kadang-kadang sampai melengkung. Tetapi karena imannya, yaitu pondasinya kuat, tidak roboh dia. Nah begitu pun kita. Tapi repotnya kalau jadi rumput, ketika nanti maaf ternak itu datang, maka ketika dia membuang kotoran, maka ditimpa dengan kotoran. Ketika dia begitu bercanda, setiap hari diinjak-injak dan menjadi beban, hancur. Rumput itu walaupun tidak ada ujian yang khusus dari Allah, diberikan ujian dengan bagaimana ditimpanya kotoran oleh binatang yang buang air dan lain sebagainya. Karena itulah semakin tingginya iman, semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita diuji, yakin Allah sudah memberikan kekuatan iman kepada kita. Dan mudah-mudahan kita yakin juga tidak akan Allah yakini oleh kita, tidak akan Allah memberikan beban kepada saya, kecuali saya mampu memikulnya. Yang penting kitanya jangan manja, jangan sampai di jidat kita atau di muka kita ada cuman yang disebut jerawat, kita anggap bisul gitu Pak. Jadi jangan sampai punya masalah yang kecil dianggap besar. Saya tidak mampu Pak Ustadz, coba aja. Ada orang tukang mungut itu Pak, rongsokan. Bagaimana dia istrinya harus disesar. Di Jatisampurna, Rumah Sakit Jaipurna, Pak Ustadz gimana? Duitnya dari mana? Saya kan cuman mungut ini Pak Ustadz. Saya bilang mampu, silahkan bawa. Nanti cerita di sana ketidakmampuan Bapak kepada dokter yang menerima, kepada bagian administrasi. Ceritanya yang penting istri Bapak tertolong, anak Bapak tertolong. Kalau memang sudah 2 hari melahirkan tidak keluar-keluar, silahkan. Kalau memang bidannya suruh sesar-sesar. Uang nanti juga Anda. Benar aja Pak. Dia berangkat, dibawa, disesar, dan setelah disesar, ya ada pinjaman. Dia pinjam kepada seorang. Tuh kan saya bilang ada. Tapi minjam Pak Ustadz. Iya, suatu saat minjam pun bakal terbayar. Ternyata ketika minjam pun, ketika dibayar sudah lama belum kebayar, kata yang minjamkan, sudah Pak, separuh saja Bapak bayar, sudah masuk separuh, sisanya sudah saya bebaskan. Insya Allah saya menjadi pahala bagi saya dan saya sudah menolong Bapak. Jadi tidak akan ada, walaupun menurut kita tidak mampu, pasti Allah memberikan pertolongan berikutnya. Jadi seberat apapun ujian yang Allah berikan, pasti kita mampu dan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Oleh karenanya, semua kita yakin bahwa sesuatu yang baik dan yang buruk dalam rukun iman kita, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk sesuatu itu datangnya dari Allah, bukan dari kita, bukan dari setan. Jangan sampai nanti ketika mendapat rezeki, alhamdulillah. Ketika misalnya anak sakit, waduh ini kena setan di mana nih, di perjalanan mana nih. Kalau orang Sunda bilang kesantap, di danau mana nih, giliran dapat musibah saja bilang dari setan. Ketika datang kebaikan, datang dari Allah. Padahal rukun iman menyatakan khairihi wa syarrihi minallah. Yang buruk dan yang baik yakini itu semua dari Allah. Dan ketika mendapat kebaikan kita bersyukur, ketika diuji kita dengan keburukan kita bersabar. Oleh karenanya dengan demikian insya Allah kita la'allahum yarji'un, tujuannya agar mereka kembali ke jalan yang diuji oleh Allah itu, kembali ke jalan yang benar yang memang Allah ridhoi. Begitupun dengan bencana di alam ini. Seperti kemarin saya mendengar hadis dari Siti Aisyah membaca hadis bagaimana ketika mendapat gempa ternyata itu bukan karena lempengan Pak, karena banyaknya orang yang durhaka dan menghalalkan yang namanya jinah. Durhaka di mana-mana sudah tidak terasa durhaka. Dia berbuat durhaka sudah tidak terasa durhaka. Dia berbuat jinah bukannya haram, dibilang halal jinah itu. Jadi tidak ada masalah dengan perjinahan. Itulah penyebabnya datangnya bencana dan gempa bumi. Dan ternyata menurut para insinyur, menurut mereka yang berpendidikan kan lempengan begitu. Banjir pun demikian. Padahal bukan Pak. Coba bayangkan sama kita. Zaman Nabi Nuh, itu Nabi baru 3. Adam, Idris, Nuh. Kenapa banjir belum pernah dialami oleh kita? Sampai ke gunung banjir. Gak pernah ada Pak. Dicerita di Quran dimanapun gak ada. Kecuali zaman Nuh. Padahal masih muda banget. Masih belia bumi itu. Baru 3 Nabi. Adam, Idris, Nuh. Sudah terjadi bencana yang begitu besar. Kalau insinyur waktu itu ada dibilang apa tuh bumi katanya. Kalau sekarang kan bilangnya bumi sudah pikun Pak Ustadz, bumi sudah tua Pak Ustadz. Bukan, sebenarnya bukan itu. Bencana datang itu karena kutukan dari Allah. Zamannya si Korun coba. Bagaimana bumi direnggangkan
dan kemudian diamblaskan dia punya gudang, seluruhnya gudangnya, kemudian bumi ditutup lagi sampai hari ini. Kalau kita menemukan benda di dalam bumi dibilang harta korun, itu dihina oleh Allah. Kalau mencari harta korun bukan naik ke gunung atau ke pohon, tapi menggali lubang ke tanah. Itu dihinakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Dan ketika zaman Fir'aun, coba bagaimana laut mau dilewati oleh orang soleh, Nabi Musa mau lewat, kemudian umatnya mau lewat yang ikut beriman dengan Nabi Musa, laut menjadi beku. Kalau bahasa kitanya mungkin es balokan. Sehingga Nabi Musa bisa nyebrang ke negeri Mesir, tetapi sudah menjadi jalan. Laut yang sudah menjadi jalan itu diinjak oleh orang yang durhaka, si Fir'aun, malah melebur kembali. Itulah akibatnya. Seperti Republik, kurang apa coba? Kita naik pesawat, turun dari pesawat, dimanapun hijau. Tidak ada yang namanya tandus. Di mana kita turun, silahkan. Mau turun di sebelah mana tempat pesawat itu turun, pasti warnanya itu kita lihat bagaimana itu yang namanya sawah-sawah yang hijau begitu. Kemudian kita ke Gorontalo, bagaimana yang namanya pepohonan selain sawah di sana pun ada yang hijau juga. Kita turun dimanapun, tapi kenapa rakyatnya miskin begini, sulit begini, banyak kesulitan. Malahan orang yang sembarangan bilang karena memang pemimpinnya tidak memperhatikan rakyat, sambil setiap hari mencuri uang rakyat. Bukan itu saja. Permasalahannya karena memang banyak yang tidak bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh ibadah, dia memperhatikan selalu pekerjaan Allah. Ya Allah Pak Ustadz, rezeki saya sulit amat. Ya Allah Pak Ustadz, badan saya kenapa sering sakit, keluarga saya. Jadi perbuatan Allah yang dia perhatikan, harusnya perbuatan kita yang kita perhatikan. Kewajiban kita, apa yang harus kita perbuat kepada Allah. Bukan memperhatikan perbuatan Allah kepada saya. Kalau kita menjadi tukang, pekerjaan kita kerjakan dengan baik. Nanti juga bos akan memberikan gaji setiap hari Sabtu yang cukup kepada kita. Ini mah kadang-kadang, ya Allah kenapa Allah tidak melancarkan usaha saya, dagang saya macet, kemudian diri saya sakit. Kenapa? Rezeki, badan sehat itu yang mengatur Allah. Artinya af'alullah, kerjaan Allah. Jangan dipikirkan. Yang harus tiap hari kita pikirkan adalah bagaimana kerjaan saya kepada Allah. Sholat sudah baik enggak? Johornya bagaimana? Ini kadang-kadang sholat terburu-buru, Pak. Ada yang ketika jadi imam suaranya bunyi, lama Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus banget. Alhamdulillahirobbilalamin. Giran yang duanya tidak terdengar, baru juga kita baca iya karena budu iya karena saya udah Allahu Akbar. Lah kok saya bilang imam ada yang model begini ya? Ketika kedengeran dia bunyi bagus-bagus, ketika tidak terdengar, padahal imamnya itu juga. Sholatnya sholat isya. Kan dua terdengar, yang dua enggak. Kenapa yang dua kok cepet? Mungkin yang dua baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sampai selesai sholat, kenapa ya? Saya bilang imam kok beda-beda bacaannya. Oh tadi kan didengar sama bapak katanya supaya keras. Harusnya sama kan? Imamnya dia, sholatnya sama-sama isya. Kenapa yang 2 rakaat? Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita enak jadi makmum ngikutin begitu. Baca Fatihahnya. Baru kita iya karena budu imamnya udah duluan. Nah saya bilang cepet banget ini. Yang kedua makanya tidak terdengar oleh kita. Kayak kemarin Pak, demi Allah berani sumpah saya. Sampai saya lagi ngikut makmum, saya nggak jadi Pak. Taraweh ngikut makmum di masjid Jami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita 1 rakaat, saya dapat 1 rakaat sudah. Saya kemundur ke belakang di tiang, saya sholat sendiri. Ya Allah, saya bilang, Allahu Akbar. Amin Allah. Allahu Akbar. Sebab kita baca Fatihah aja depan guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kata dia, salah. Matobi 2 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di luar sholat Fatihah harus benar. Masa ketika sholat Fatihahnya harus buruk? Mustahil. Makanya Nabi bilang kalau sholat itu harus tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Membaca Quran khususnya dalam sholat itu lebih tartil dari biasanya. Lebih bagus. Jangan ketika terdengar oleh makmum bagus. Ketika yang disembunyikan yang sirnya itu malah tidak bagus. Karena sholatnya sama, ya bacanya sama. Seperti sholat wajib dengan sunnah. Pak, sama. Jangan dibilang sholat sunnah, kita katanya pelan, ini cepet-cepet nggak apa-apa, sama. Wong namanya sholat rukunnya sama. Itidalnya, kemudian Fatihahnya wajib, sholat wajib, johor wajib, baca Fatihah, sholat sunat pun wajib, sama saja. Rukunnya itu sama.
Jadi jangan dibilang sholat sunat itu boleh sembarangan. Nah oleh karenanya kita ini lewat ujian-ujian seperti ini mari bersama-sama kita pahami bahwa semua yang Allah berikan kepada saya dan kepada kita ini merupakan kebaikan yang pada akhirnya akan diberikan kebaikan, kita kembali ke jalan yang benar dan betul-betul kita mengikuti tuntunan yang ada dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diuji. Karena tidak pernah ada orang itu naik ke SMP tanpa ujian di SD, tapi ujiannya harus lulus. Nah, begitupun kita kalau ingin naik pangkat ketika diuji harus lulus naik pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ingin mengikuti sesuatu yang lebih baik tapi kita tidak mau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi musibah-musibah demi musibah yang saya katakan tadi yang menurut sabda Nabi dari yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, betapa orang itu diberikan bencana adalah gara-gara perbuatan dosa mereka. Dan semua yang hebat-hebat pun hancur Pak kalau mereka durhaka kepada Allah. Saya suka membaca ayat misalnya di dalam surat Al-Qasas, si Korun begitu kaya raya yang sampai hari ini belum ada seorang pun kalibernya kaya seperti Korun, belum pernah ada. Tapi ketika dia tidak mau mengeluarkan zakat malah sombong dan dia menganggap dirinya memiliki harta karena kepandaian dia dalam berbisnis, maka dihancurkan oleh Allah. Begitupun Abrohah yang menyatakan diri sebagai negara yang super power mungkin Soviet segala macam, kalau sekarang merasa diri hebat, orang lain pakai kuda, pakai onta, dia sudah pakai gajah, mau menghancurkan Ka'bah dihancurkan juga oleh Allah dan dihancurkannya dihina oleh Allah bukan dengan dinosaurus tapi dengan burung ababil, burung yang setiap hari ada di masjid seperti burung gereja begitu, burung yang kecil. Akhirnya paja'alahum ka'asfim ma'kul. Masa gajah dihancurkan oleh burung, Pak? Kan terhina betul itu. Harus kan hancurnya oleh benda, oleh binatang yang lebih besar. Tetapi karena dia sombong dihancurkan oleh Allah. Oleh burung ababil yang disebut dengan burung ababil, padahal burung bukan burung ababil, burung yang kecil-kecil yang suka ada di sawah, yang suka ada di bangunan, seperti itu bungunya. Nah kemudian itulah datang dia berbondong-bondong seperti hitam. Dia punya langit Mekah itu dibombardir dengan setiap burung membawa 3 batu yang dibawa dari api neraka. Dan kemudian burungnya melepaskan, setelah melepaskan dia kabur dan kemudian datang berkelompok kembali begitu juga dan seterusnya sampai paja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka tentara yang begitu hebat menurut dia seperti daun-daun yang dimakan ulat, hancur berantakan sampai pulang ke negaranya. Dan begitu yang terakhir dengan Fir'aun yang merasa diri hebat sehingga merasa dirinya sebagai Tuhan dan semua orang yang dibilang hidup, hidup. Kalau dia bilang mati, dibunuh mati. Maka dihancurkan dan dihancurkannya Pak, dihina kembali ketika Allah menghancurkan. Maka dia, masa seorang Tuhan kelelep, aneh banget Tuhan bisa kelelep begitu di air. Renang aja yang namanya Tuhan mah. Ternyata betul-betul dihinakan oleh Allah. Dipukul lautannya oleh Nabi Musa sekali lagi. Lautan itu mencair dari awalnya menjadi jalan malah menjadi laut kembali. Dan akhirnya didorong-dorong oleh ikan, jasadnya itu pun ke pantai dan sampai hari ini dimumi. Dan dimuminya bukan oleh manusia Pak. Ternyata diawetkannya langsung oleh Allah. Kan kalau mengawetkan pakai apa? Pakai garam. Kalau kita garam yang sudah diangkat dari laut. Kalau si Fir'aun langsung digaraminya, dipendemin, dimasukin ke air laut. Itu betul-betul makanya awet badannya. Langsung Pak, supaya awet Fir'aun itu sehingga Allah menyampaikan dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran bagi orang yang di masanya dan menjadi pelajaran bagi orang yang di masa setelah Fir'aun. Betul-betul orang yang merasa diri menjadi Tuhan saja harus mati dan tidak ada yang kekal. Karena memang hanya Allah yang kekal, semua di luar Allah itu akan hancur dan binasa. Sehebat apapun. Tapi kita harus ingat Pak, bahwa semua bencana datangnya akibat kedurhakaan. Jadi jangan dibilang lempengan. Itu teori, betul, itu pun tidak usah disalahkan. Tetapi jangan itu menjadikan dasar karena kedurhakaan kita. Kalau nggak percaya silakan Bapak baca di surat 42 ayat 30. Silakan Pak dibantu. Allah sampai menjelaskan Pak di Quran, bukan karena lempengan, bukan segala macam. 42 surat Asy-Syura ayat nomor 30.
Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah sudah memaafkan banyak dari kesalahan kita. Kalau tidak dimaafkan mungkin tiap hari bencana datang kepada kita. Jadi tidak ada bencana begitu Allah berbuat jolim kepada kita, nggak ada. Karena perbuatan tangan kita yang jahil di masa lalu dan kita tidak taubati, kemudian itu dosa terus mengalir dan berada pada diri kita, maka pada akhirnya Allah turunkan bencana supaya manusia sadar. Karena sejelek apapun orang jarang sholat sekalipun ketika ada musibah bilang apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat Pak, kemarin di Cianjur semua teriak Allahu Akbar, begitu dengan angin puting beliung yang ada, mereka teriak semua dengan Allahu Akbar, sadar. Betul-betul bahwa Allah memberikan bencana, bukannya setan yang membuat bencana. Nyadar, tapi ketika nanti bencana itu hilang, hilang lagi. Seperti sekarang coba. Kita menyadari betul ketika taraweh pertama penuh masjid kemana-mana. Tapi kalau sudah seminggu, masuk lagi barisan ada kemajuan. Makanya kita bersyukur kepada kita yang rajin untuk melaksanakan ibadah. Kemudian itu ikut mengikuti binaan yang ada di masjid ini. Mari kita makmurkan masjid ini. Mudah-mudahan kita mendapat pahala sebagai mujahidin. Dalam rangka walaupun tidak perang, mudah-mudahan amal kita diterima. Dan ketika kita meninggal, mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah, di mana dosa-dosa kita Allah ampuni dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya apalagi sekarang sudah akhir, Pak. Daripada Ramadan 10 akhir itu kita harusnya tanggal 21 sampai 30 itikaf. Kalaupun tidak, itikaf itu tidak harus 1 malam, Pak. Jadi itikaf itu bisa 1 jam, niat itikaf kemudian duduk yang rapi, kemudian kita berdoa. Daripada 1 malam pun percuma kalau tinggal di masjid cuma ngobrol. Makanya itikaf itu duduknya misa-misa. Jangan deket-deketan. Kalau duduknya begini, wah saya ngobrol terus. Makanya jauh-jauh di sana 1 jam. Itu jangan heran ketika Bapak masuk masjid kok orang pada misa-misa begini. Itulah yang sedang itikaf. Nyender boleh silahkan. Bapak mau selonjor boleh silahkan. Yang penting, iya jauh-jauh memang begitu. Tapi jarang yang mau Pak. Dan aja 5 macam yang kita lakukan sedang itikaf. Khususnya di malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil. Malam ini tadi. Nah itu kita baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Silahkan dibaca itu perbanyak sebanyak-banyaknya. Kita bosan kita berzikir kepada Allah. Kita bosan kita berdoa kepada Allah. Base-nya, intinya kita doa. Karena di malam Lailatul Qadar itu semua malaikat turun ke bumi. Termasuk malaikat Jibril. Mudah-mudahan doa kita diamini oleh malaikat Jibril. Ini masih ada besok Pak, tanggal 27 dan 29. Masih ada 2 hari. Dan kalau saya mengisinya tidak begitu, tidak pakai tanggal ganjil. Coba contohnya sekarang, Muhammadiyah puasa dari apa? Hari Rabu kan? Hari Rabu. Berarti kalau kita tanggal 23, Muhammadiyah tanggal 24. Kalau kita 24, dia udah 25. Berarti tiap hari ketemu tanggal ganjil. Makanya jangan kita ngisi tanggal 23, 25 gitu. Setiap malam aja. Mulai tanggal 21, 22, 23, terus kita duduk. Walaupun 1 jam Pak. Duduk niat itikaf 1 jam. Kemudian kita berdoa, kalau sudah misalnya bosan berdoa nih, udah kelamaan, udah doa kita udah kesebut semua bahasanya, kita sholat untuk sholat sunat. Sholat sudah terlalu capek, kita duduk kembali baca Quran, terus aja ada 5 macam. Yang terakhir, yang kelimanya, ketika sudah selesai semuanya, kita duduk bagaimana merenungkan keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita kepada Allah, kemudian kembali kita berdoa agar diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menyebabkan mendapat bencana di dunia dan di akhirat adalah dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita meninggal belum ditobati. Tapi kalau manusia bertobat, walaupun dia pernah berzina, dia pernah membunuh, dia pernah berbuat musyrik, ketika dia tobat, sebanyak apapun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal mati jangan dibawa. Seperti kita ke Mekah Pak. Yang kita bawa ke Mekah ke Madinah itu dosa. Dari negeri kita bawa ke sana. Sampai kita di Madinah kita bilang, ya Allah saya turunkan semua dosa saya. Saya tinggal, jangan dibawa lagi dosanya. Nanti jangan berbuat dosa di Mekah dan di Madinah gitu. Akhirnya kalau memang setiap hari berbuat dosa di Mekah Pak. Nguliin orang hitam dibayar sama dia sekian real supaya mencium Hajar Aswad. Sehingga dia dikurung sama orang, sehingga orang mau mencium Hajar Aswad itu terhalang. Kita berbuat jolim jadi dosa kembali. Kemudian nyium Hajar Aswad untuk apa? Karena hukumnya cuma sunat. Sehingga orang ada yang jatuh didorong oleh orang hitam karena dia dibayar oleh kita nyogok. Emang biasa nyogok. Sampai ke sana masih nyogok juga. Kan di Indonesia juga suka nyogok tuh.
sampai ke sana. Jangan. Kalau kita misalnya berbuat dosa di Mekah, mau tobat di mana lagi? Kalau di Indonesia kita bawa dosa kita sampai ke sana, kita bilang, ya Allah, saya ke sini cuman membawa dosa, saya tidak membawa apapun, ampuni seluruh dosa saya, dan kita minta ampun kepada Allah. Yang mau umroh, yang mau haji, mudah-mudahan dosa kita sebanyak apapun diampuni. Dosa terhadap Allah itu mudah. Sehingga Allah menjanjikan dalam surat Al-Furqan, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah tuker seluruh kesalahannya dengan kebaikan. Bukan Allah hapus, Allah tuker. Badala yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosa kita ditukar dengan kebaikan oleh Allah. Kalau kita mau mantaba wa amana, siapa orang yang mau tobat dan obatnya karena iman, wa amila solihan, dan dilengkapi dengan amal soleh, maka seluruh dosa-dosanya ditukar dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, mudah-mudahan saya dan kita semua diampuni dosa-dosa kita, dan sisa dari Ramadan yang beberapa hari lagi, mudah-mudahan Allah tolong kita bisa mampu menyelesaikan siam di siang harinya, saum di siang harinya, dan mudah-mudahan mampu menyelesaikan ibadah untuk qiyamul lailnya, untuk sedekahnya, untuk menyiapkan takjilnya, dan mudah-mudahan yang sudah ibadah kita diterima, yang belum kita ditolong untuk mampu menyelesaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jadikan, kita niatkan Ramadan ini Ramadan terbaik sepanjang usia kita, dan mudah-mudahan kita menemukan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih bagus daripada kita ibadah 1000 bulan. Nggak bakal mampu kita ibadah 1000 bulan, makanya lebih baik kita tunggu malam Lailatul Qadar, kita isi dengan ibadah, kita itikaf walaupun 1-2 jam setengah malam, silahkan. Kita itikaf di masjid dan kita berzikir kepada Allah. Tidak ada yang ngobrol di dalam masjid dalam rangka itikaf. Mudah-mudahan itikaf kita jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang baik datang dari Allah, mohon diterima. Kalau ada yang tidak baik datang dari kebodohan saya, mohon diperbaiki dan dimaafkan. Dan saya cukupkan sampai di sini. Ada yang bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan, Pak. Yap. Nah, ini dia. Kalau Nabi itu sebenarnya seperti apa, Ustaz? Waktu itikafnya, apa 2 jam langsung pulang, apa gimana, Ustaz? Apa seharian di situ? Untung ada ujungnya. Kalau tadi Nabi seperti apa, saya bilang Nabi ya seperti kita. Manusia, sampai dia bilang, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, saya ini sama dengan kamu. Kita kawin, Nabi kawin. Kita ngantuk, Nabi ngantuk. Nabi kangen, kita juga kangen, sama saja. Cuman bedanya, aku ini yuha ilayya, diberikan wahyu kepada saya. Tapi kalau bertanya tentang ibadahnya, itu dikatakan ketika taraweh, makanya jangan bilang taraweh kita sama dengan Nabi. Tidak pernah ada yang tahu, satu orang pun berapa taraweh Nabi. Karena pertama Nabi keluar, sahabat ikut semua. Kemudian kedua hari keluar, sahabat semakin banyak. Malam ketiga Nabi nggak keluar lagi. Karena takut itu dibilang wajib dan memberatkan masyarakat. Itulah Nabi, tapi sholatnya di rumah. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini 4 dengan 3, 11, itu sebenarnya witir, Pak. Witirnya Nabi, kalau Bapak mau tahu. Di dalam kitab hadis, itu dijelaskan bagaimana kata Siti Aisyah, Nabi itu setiap malam sembahyangnya 4 rakaat dan 3 rakaat. Jangan kau tanya panjangnya dan jangan kau tanya lamanya. Tapi Aisyah bilang, Nabi lakukan itu di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Itu yang menjadi menyatakan bukan taraweh. Nabi itu di bulan Ramadan dan di bukan bulan Ramadan, di hadis Aisyah menyatakan sholatnya itu 11 rakaat. Kalau di bulan Ramadan saja berarti itu taraweh. Tetapi ini di luar Ramadan juga sama, Pak. 11 juga. Melakukannya 4 dan 3. Nah itu Ramadan. Makanya ketika Nabi ibadah seperti apa? Nabi itu sampai bengkak-bengkak ibadahnya kan. Bayangkan ketika itu kadang-kadang sampai 5 surat yang dibaca. Mending kalau suratnya cuman ina atau ina. Kemudian ini yang baca Qur'annya Quran seperti misalnya surat-surat yang Al-Anfal itu kan lumayan Pak, cukup lama. Jadi ibadah Nabi itu jangan ditanyakan, kata Siti Aisyah, lamanya, jangan ditanyakan panjangnya. Nah sekarang bagaimana ketika kita ibadah mau 11 berapa itu terserah. Kemudian ibadahnya sendiri. Tidak dilakukan beramai-ramai, Nabi itu sendiri sholat tarawihnya. Makanya ketika dia di belakang ini banyak mengikut, malam kedua ketiganya tidak keluar dari rumah karena dia sholat sendiri. Nabi itu tidak pernah sholat tarawih berjamaah, enggak ada. Ustaz, soalnya kan saya pernah ngikut tuh itikaf, sholatnya 8 rakaat. Ya. Iya. Itu apa Nabi seperti itu, Ustaz? Iya.
Nabi sholat witirnya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat. Kata Siti Aisyah itu hadis sahih. Tetapi bukan waktu itikaf, itu sholat witir, dalil sholat witir itu dia. Jadi witir itu Nabi nggak pernah kurang dari 11 rakaat. Dan dilakukan 4-4-3 melakukannya demikian. Bukan 2-2-2-2-2-2-1 bukan. Tapi 4-4-3. Itu hadis sahih Pak, betulan. Bukan hadis hasan, bukan hadis marfu, tapi hadis sahih. Jadi ketika sekarang kita ini mau ibadah misalnya mau ikuti 2-2-2 jadi 11 nggak ada masalah. Yang penting ada dari nabinya begitu. Enggak, masalahnya itu kan tarawih, Ustaz. Ya. Ini tahajudnya maksudnya, Ustaz. Ya silahkan Pak. Oh, Nggak apa-apa soal jumlahnya nggak apa-apa. Karena Nabi nggak ada yang tahu jumlah sholatnya berapa tuh nggak ada yang tahu. Oh, begitu. Nggak ada, nggak apa-apa. Makanya kalau ditanya bagaimana ibadahnya Nabi nggak bakal ada yang tahu. Jumlah tarawehnya berapa nggak ada yang tahu. Kemudian lamanya hanya istrinya bilang jangan ditanyakan lamanya. Jangan ditanyakan berapa lama berdirinya, panjang suratnya jangan ditanyakan. Sebab kita nggak bakal mampu mengikutinya. Yang terpenting begini Pak, ibadah itu ada sebabnya. Nabi kita ada yang kunut. Nabi ketika hidup pernah berkunut. Kemudian ada yang subuh nggak pakai kunut. Memang Nabi ketika nggak ada bencana nggak pakai kunut. Jadi kunut ada dari nabinya, nggak kunut ada dari nabinya, yang nggak ada dari nabinya yang nggak kunut dan nggak sholat subuh. Nah itu yang harus diurus. Ini mah orang nggak kunut diurusin, orang kunut diurusin, yang nggak sholat menjadi teman akrab sama dia. Nah ini Pak yang repotnya. Jangan. Kita cobalah kita memperbaiki. Seperti orang nih, ada seperti Habib Bahar kan rambutnya panjang. Memang Nabi pernah sampai sebahu rambutnya, tapi rapi. Kemudian Nabi dibotak, ada yang botak. Nabi pernah botak. Nabi begini, pernah begini. Ya memang ada dari nabinya, boleh. Silahkan saja. Jadi jangan dibilang Habib Bahar itu kok seorang Habib, cucunya Nabi panjang begitu. Ada dari nabinya. Nabi pernah rambutnya panjang begitu. Cuman tidak diwarnain. Gitu aja masalahnya. Dan mewarnai dengan warna coklat kan boleh. Yang tidak boleh warna hitam. Itu masalahnya Pak. Jadi nggak usah repot. Kita kalau ada dari nabinya nggak punya repot. Nabi baca kunut, kita kunut, ada dari nabinya. Kemudian kita nggak kunut, Nabi juga pernah sholat nggak kunut, ya sudah selesai. Jadi jangan dipermasalahkan. Yang nggak ada, yang orang tidak sholat subuh. Nah itu permasalahkan sama kita. Ajak maksudnya, jangan juga dihina, nggak boleh menghina. Mudah-mudahan mewakili semuanya ya Pak, udah siang juga. Saya juga nggak dikasih minum ini, udah ngomong gini. Waduh. Enggak. Udah sampai sini aja ya Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materinya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita serta kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri kajian pada pagi hari ini kita adalah tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku aja udah habis. Kenapa? Aku aja udah habis. Jangan. Kayaknya juga nggak dibikin. Bisa aja lagi. Besok ada lagi kurang panjang gitu. Iya, pokoknya begitu. Oke, udah habis sama pokoknya. Itu tuh pengurus kayak saya juga bawain apa? Lupa kali dia. Main ke sana. Iya. Selama 1 jam nggak dikasih minum.